Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinda Yumariani, NIM D1A021609. Di video ini saya akan menjelaskan materi terkait Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu merupakan lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan latar belakang, MK ini dibentuk untuk menjalankan judicial review. Sedangkan judicial review ini merupakan perkembangan dari hukum dan politik ketatanegaraan modern. Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide konstitusi dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada tahun 2001, Presiden dan DPR mulai merancang undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi RI dapat dipahami dari dua sisi. Sisi pertama yaitu adalah sisi politik, yang dimana MK diperlukan sebagai penyeimbang kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh Presiden dan DPR. Dan MK juga merupakan lembaga yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga yang membutuhkan forum hukum. Yang sisi kedua yaitu adalah sisi hukum, yaitu di mana MK adalah merupakan salah satu perubahan konsekuensi dari supremasi konstitusi. Selanjutnya yaitu adalah wewenang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final, yaitu adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu adalah untuk memutuskan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu adalah memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, dan yang keempat yaitu adalah memutuskan pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban yaitu adalah memberikan putusan terhadap DPR bahwa presiden dan atau wali presiden diduga melakukan pelanggaran atau impeachment. Nah, selanjutnya yaitu adalah karakteristik Mahkamah Konstitusi, yaitu dasar hukum utama yang digunakan dalam proses peradilan baik terkait dengan substansi perkara maupun hukum acara adalah konstitusi itu sendiri, yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki sumber, yaitu ada dua sumber, material dan formil, yaitu adalah secara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya yaitu adalah jenis dan sifat persidangan. Yang pertama yaitu adalah pemeriksaan pendahuluan, yang kedua yaitu adalah pemeriksaan sebagian, yang ketiga yaitu adalah rapat permusyawaratan hakim, dan yang keempat yaitu adalah pengucapan putusan. Jenis-jenis putusannya yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu putusan dikabulkan, yang kedua putusan dikabulkannya sebagian, dan yang ketiga yaitu adalah putusan yang ditolak atau tidak diterima. Mahkamah Konstitusi memiliki sifat putusan yaitu bersifat final atau yaitu dissenting opinion, merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu hakim atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu. Karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hukum. Asas Mahkamah Konstitusi yang pertama yaitu adalah asas ius curiae novit, yang artinya di mana hakim dianggap mengetahui tentang hukum. Yang kedua yaitu adalah persidangan secara terbuka atau umum. Dan yang ketiga yaitu adalah independen dan imparsial. Yang keempat yaitu adalah peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan ringan biaya. Yang kelima yaitu adalah hak untuk didengar secara seimbang, dan yang keenam yaitu adalah hakim aktif, dan yang ketujuh yaitu adalah praduga keabsahan. Nah, alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan yaitu adalah alat-alat bukti menurut pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yaitu satu yaitu surat atau lisan, yang kedua yaitu adalah keterangan saksi, yang ketiga yaitu adalah keterangan ahli, dan yang keempat yaitu adalah keterangan para pihak, dan yang kelima adalah petunjuk informasi
yang diucapkan, dikirim, diterima dan disimpan secara elektro. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.